Pernahkah Anda berpikir setelah Anda mati, bagaimana kamar Anda akan diperlakukan? Di Korea, memiliki pekerjaan khusus seperti ini. Move to Heaven. Mereka bertugas membantu orang mati mengatur ulang barang-barang mereka. Kru terlihat sangat muda. Tapi dia sudah kerja di bidang ini untuk waktu yang lama. Dengan bekerja yang cepat. Bahkan bisa lewat barang-barang almarhum. Melihat kepribadian dan kehidupan mereka, kru mendapat tugas baru hari ini. Almarhum adalah seorang wanita tua yang kesepian. Mayatnya ditemukan di kamar selama 3 bulan. Kru dan Sang-gu datang untuk beresin barangnya. Di dalam kamar sangat bau busuk. Di atas selimut penuh belatung. Sang-gu pertama kali melihat adegan ini. Tidak bisa menahan dan langsung muntah. Tapi Gru tidak takut ketika melihat pemandangan ini. Dia dengan hati-hati mendisinfeksi dan membersihkan tempat tidur ibu tua itu. Buku tabungan punya ibu tua itu. Bil penarikan, kertas dengan nomor telepon. Semua masukin ke dalam kardus ini. Gru bersihkan barang-barang ibu tua itu dengan hati-hati. Berikan kepada anak dan menantu dia. Tidak menyangka pria itu mengatakan, "Kenapa Anda hanya ambil barang sampah ini keluar? Buang semua saja." Anak mengatakan itu karena di dalam kardus tidak ada uang punya ibu dia. Gru bawa mereka masuk ke dalam rumah. Dia angkat karpet di dalam kamarnya. Di bawah ada banyak uang basah kuyup dengan cairan dari mayat. Menantu melihat adegan ini. Tidak lagi merasa menjijikkan. Dia pakai sarung tangan untuk ambil uang itu. Dalam mata dia, kematian mertua tidak penting dengan uang di depan mata ini. Setelah selesai mereka suruh Gru untuk bersihkan semua. Kurang satu juga tidak boleh. Saya sudah menghitung tadi, jangan macam-macam kalian. Sang-gu melihat pasangan suami istri yang tidak punya hati ini. Hanya bisa senyum saja. Sampai ke rumah. Gru masukin uang ke dalam cairan untuk bersihkan. Tidak butuh waktu lama untuk bersihkan uang itu. Lalu dijemurkan biar uang itu bisa kering. Semua uang terlihat seperti baru. Gru menemukan sesuatu dari uang ini. Ada 3 huruf di belakang. Gru ingat bil penarikan uang. Jadi dia datang ke bank yang ibu tua itu sering datang. Mau minta klarifikasi. Staf di bank mengatakan dia sangat terkesan dengan ibu tua ini. Karena ibu ini setiap hari pasti akan datang ke bank. Setiap kali hanya narik 50 rebon won. Setelah selesai masih di bank untuk menelepon. Tapi tidak omong apa-apa. Gru ingat no HP ada di tas punya ibu itu. Dia coba menelepon ke no HP itu. Tapi langsung matikan teleponnya. Aku sudah tahu, kamu tahu apa? Bocah ini sedang pegang 6 juta won punya tamu. Tiba-tiba langsung lari. Karena dia ingin bantu seseorang ibu memenuhi keinginannya. Gru berhenti di depan toko Fest. Pria ini marah mengejar dia dari belakang. Bocah ini kau ingin cari masalah sama siapa sih? Cepat kembalikan uang itu. Mereka berantem di tengah jalan. Tiba-tiba pemilik toko keluar. Apakah Anda adalah Park Chae-oke? Iya betul. Mata kau sangat mirip dengan mata ibunya. Ternyata ibu dia menderita demensia. Tapi dia tidak lupa untuk membeli vest buat anaknya. Dia suka satu set di toko ini. Mau ajak anak ke sini untuk beli satu set. Jadi setiap hari dia akan datang ke bank dan menarik 50.000 won. Lalu menelepon anaknya. Tapi setiap kali pasti anak akan marah sama dia. Jadi dia hanya bisa sendiri pergi ke toko itu. Saya akan buat janji sama Anda dulu. Lain kali akan bawa putra saya ke sini. 1 tahun melalui. Dia melakukannya setiap hari. Masih mengatakan kata-kata itu ke pemilik tokonya. Pemilik toko tersentuh olehnya. Mau buat satu set untuk anak ibu itu. Tetapi anaknya menolak. Saya tidak butuh vest. Sekarang ibu sudah meninggal, uang ini terserah saya mau pakai buat apa. Melihat pria yang tidak punya hati ini. Gru tidak bisa omong apa lagi. Hanya bisa berikan reliknya kepada pria ini. Tetapi langsung dilempar oleh pria itu. Dia dengan marah menegur Gru. Sudah saya bilang jangan simpan barang sampah ini, kenapa masih beri kepada saya lagi? Kenapa tidak dibuang saja? Dia merasa bahwa dia sedang dibercanda sama orang lain. Dia ambil uang dan mau pergi. Tapi ketika dia melihat barang itu, adalah jaket termal yang dia beli untuk ibunya waktu sekolah SMA. Cover masih utuh. Ibu dia tidak pernah memakai baju ini. Pria ini masih ingat, hari itu sangat dingin. Dia dengan ibu sedang duduk di dalam ruangan yang kecil. Ini adalah gaji pertama punya dia. Jadi dia beli baju buat ibu sebagai hadiahnya. Sang ibu sangat senang.
Tahun depan ibu akan beli vest buat kamu nyanak. Meskipun harus pinjam uang sama orang lain, harus beli buat kamu. Hanya kata-kata janji sederhana seperti itu. Dia masih ingat janji itu selama puluhan tahun. Bahkan anak tidak tahu jika ibu punya penyakit. Biarkan ibu meninggal sampai maniat busuk di dalam kamar seperti itu. Ingat semua kenangan itu. Dia hanya bisa berlutut dan menangis.